Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen mata kuliah manajemen strategi dengan materi defensif strategi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Eufronius Pataya, biasa dipanggil Roni. Dan sekarang saya lagi kuliah di STI Total Win Semarang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang defensif strategi. Strategi defensif didefinisikan sebagai alat pemasaran yang membantu perusahaan mempertahankan pelanggan berharga yang dapat diambil oleh pesaing. Pesaing dapat didefinisikan sebagai perusahaan lain yang berlokasi di kategori pasar yang sama atau menjual produk serupa ke segmen orang yang sama. Ketika pesaing ini ada, setiap perusahaan harus melindungi merek, ekspektasi pertumbuhan, dan profitabilitas untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan reputasi yang memadai di antara merek lain. Untuk mengurangi risiko finansial, perusahaan berusaha untuk membawa pesaing mereka menjauh dari industri. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh perusahaan yang berkaitan dengan defensif strategi. Nah, saya mengambil contoh PT Sido Muncul. Nah, PT Sido Muncul adalah pabrik jamu yang berstandar farmasi karena telah menerima 2 sertifikat, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari kebijakan strategi dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Dalam hal ini, keunggulan PT Sido Muncul dalam bersaing sangat diperlukan untuk terus bertahan hidup. Berbagai cara serta strategi telah dilakukan guna menghadapi tantangan persaingan yang dikembangkan oleh manajer pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam bidang pemasaran saat ini. Nah, strategi yang diambil dalam perusahaan PT Sido Muncul ini adalah yang pertama, periklanan. Nah, periklanan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat khalayak. Dalam iklan diperlukan orisinil, karakteristik tertentu, dan persuasif sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pengiklan. Yang kedua adalah promosi penjualan. PT Sido Muncul selain menggunakan media iklan juga menggunakan strategi promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion yang merupakan kegiatan untuk membujuk secara langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk satu produk pada sales force, distributor atau konsumen langsung, dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera. Yang ketiga adalah public relations. Dalam pemasaran tentu perlu diimbangi oleh reputasi perusahaan maupun produk yang bagus. PT Sido Muncul ternyata tidak melupakan hal ini. PT Sido Muncul membangun kawasan argowisata dengan lahan seluas 1,5 hektar dari lahan 7 hektar, kawasan yang dimiliki oleh PT Pabrik. Yang keempat adalah personal selling. Pemasaran personal selling mencakup penjualan melalui orang yang secara langsung. Kaitan dengan personal selling yang dilakukan dalam proses pemasaran, tolak angin tentunya sangat mempengaruhi volume 24, penjualan 24. Nah, mungkin itu saja dari
materi saya tentang growth strategi. Semoga dengan materi ini dapat bermanfaat bagi saya, kalian, dan kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.